Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa buat like, komen, dan share. Oke, dan jangan lupa buat subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang per-CPNS-an. Stay tune terus ya. Oke teman-teman, beberapa hari yang lalu itu banyak teman-teman yang chat via Telegram, Instagram maupun WhatsApp tanya, "Kak, materi yang diujikan di tes CPNS itu apa aja?" Terus katanya, "Kok ini ya Kak, materi selama perkuliahan itu akan diujikan di tes CPNS." Terus ada lagi yang tanya, "Kak, bimbel yang Kakak pakai waktu persiapan belajar PNS itu apa aja?" Oke teman-teman, nanti aku bakal kupas tuntas di videoku kali ini. Jadi teman-teman stay tune terus ya. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas apa aja sih yang diujikan di tes CPNS. Jadi untuk semua jurusan, misalnya nih kebidanan, terus keperawatan, misalnya apalagi ya, dan banyak lagi deh, pokoknya tuh hampir semua jurusan tuh sama ya. Yang tahap pertama ini adalah tes SKD atau seleksi kompetensi dasar. Nah, apa aja tuh tes seleksi kompetensi dasar? Yang pertama ada TWK, yang kedua ada TIU, dan yang ketiga ada TKP. Yang pertama adalah TWK atau tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan ini tuh sebenarnya ada yang bilang, "Kak, kayaknya aku percuma deh belajar materi-materi yang keluar nggak ada." Jangan salah ya teman-teman, kemarin aku TWK atau tes wawasan kebangsaan ini, itu tuh aku muncul 1-2 nomor itu tentang pasal-pasal undang-undang. Jadi teman-teman mungkin ada yang bilang kayak penalaran, itu benar penalaran banget teman-teman. Jadi kalau aku kemarin belajarnya itu kita tetap nih tahu tentang sejarah, tentang istilahnya kayak PPKN itu kalau materi waktu SMP, SMA, SD itu kayak gitu, tentang BPUPKI, tentang pokoknya sejarah Indonesia itu keluar banyak banget. Jadi kalau di TWK kemarin tuh kayak sejenis penalaran. Jadi kita tuh diminta kita tetap harus tahu teorinya, tapi kita harus belajar nalar, mencoba ngejawab. Emang rada tricky sih teman-teman, tapi itu ternyata ada tips triknya kok. Kemudian selanjutnya ada tes intelijensia umum atau TIU. Nah, ini tuh materinya tuh kayak hitung-hitungan gitu teman-teman, matematika. Kalau aku sih ngerasa ya teman-teman, pelajaran matematika kelas SMP, nah itu banyak banget keluar. Insya Allah gampang banget kok teman-teman, cuma teman-teman tetap harus banyak berlatih ya teman-teman, karena kalau kita jarang berlatih itu nanti waktu menemukan soal itu kita bakal panik. Nanti akan aku spill deh bimbel yang aku pakai untuk manajemen waktu, untuk manajemen pengerjaan soal-soal, nanti aku spill di akhir ya teman-teman ya. Kemudian tes yang ketiga itu bukan yang ketiga sih sebenarnya, materi yang ketiga ini adalah TKP atau tes karakteristik pribadi. Jadi itu kayak sejenis gini teman-teman, kalau bisa dibilang mah kayak psikotes gitu loh teman-teman. Contoh soalnya ya, misalnya nih kamu dijadikan ketua di suatu regu. Misalnya ada di antara regu kamu itu anak yang males-malesan. Nah, apa yang akan kamu lakuin sama anak itu? Kayak gitu. Jawabannya tuh ada opsi A sampai E, dan itu tuh bener semua. Kalian diminta untuk memilih di antara yang paling benar, karena kan benar semua itu poinnya 5, kemudian 4, 3, 2, 1. Banyak banget loh teman-teman pada nggak lolos karena di TKP ini skornya ada yang kurang 1, ada yang kurang 2. Jadi pokoknya jangan ngeremehin, TKP itu tetap harus dipelajari, harus sering berlatih, karena kalau nggak sering berlatih itu nanti akan kelabakan. Dan itu tuh di soal-soal di CPNS itu bener-bener tricky banget soalnya. Dan aku punya bimbel yang recommended banget nih buat teman-teman berlatih TKP. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, "Kak, untuk materi tentang perkuliahan tuh apakah dikeluarin apa enggak sih waktu tes CPNS?" Iya teman-teman, ini tuh waktu, kalau aku kan jurusan kebidanan nih, kemudian kan udah tes SKD lolos, kemudian tes SKB atau seleksi kompetensi bidang. Jadi tuh
ini sesuai dengan bidang kamu. Misalnya nih aku tentang kebidanan, dan itu tuh soal-soalnya tuh mirip sama materi-materi yang pernah keluar di perkuliahan teman-teman. Jadi kalau aku ya tentang kebidanan itu ada asuhan kehamilan, asuhan persalinan, nifas, bayi baru lahir, KB, komunitas, itu banyak banget teman-teman. Nah buat teman-teman yang bidan pengen nih mempersiapkan SKB atau CPNS dari sekarang, bisa kok gabung grup Telegram. Emang sih judulnya Ukom Bidan, cuma di sana tuh soalnya tuh hampir mirip sama SKB Bidan 11-12. Untuk linknya udah aku cantumin di description box ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang tanya, Kak, materi lebih detailnya tentang SKB Bidan itu apa aja? Nah insya Allah akan aku share di Instagram story aku. Buat teman-teman yang belum gabung atau belum follow Instagram aku, silahkan di follow ya teman-teman, karena aku di sana sering update informasi tentang per-CPNS-an maupun tentang ilmu kebidanan. Oke. Nah selanjutnya aku mau spill tentang bimbel yang aku pakai waktu persiapan tes CPNS. Apa aja tuh Kak? Oke teman-teman, jadi aku selalu ngingetin ya buat teman-teman ya, mau semahal apapun bimbel yang teman-teman beli, kalau teman-teman gak konsisten itu bakal nihil banget hasilnya. Karena aku pernah ya teman-teman punya teman, dia tuh beli bimbel yang sampai berjuta-juta dan dia nggak lolos karena dia pun nggak bisa menggunakan itu dengan baik, dan dia tuh istilahnya kayak ngeremehin gitu loh teman-teman. Aku udah beli bimbel mahal, pasti aku lolos deh. Bukan gitu ya konsepnya ya teman-teman ya. Mau semahal apapun kalau kalian tidak dimanfaatkan dengan baik, itu bakal nol banget. Jadi waktu aku tes CPNS, aku tuh pakai bimbel namanya bimbel Ayo CPNS. Nah untuk linknya ini udah ada di bio Instagram maupun di bio TikTok aku ya teman-teman ya. Nanti akan aku cantumkan link bimbelnya di description box juga. Ini aku nggak endorse atau apapun, tapi ini murni bener-bener bimbel yang aku pakai waktu aku persiapan tes CPNS. Jadi tuh kan di bimbel ini tuh ada materi-materi, ada materi yang berupa teks, ada video, ada latihan soal 15 soal buat teman-teman yang mungkin bekerja dan nggak sempet ngerjain tryout sebanyak 100 soal. Bisa nih teman-teman manfaatkan yang ada di bimbel ini. Terus selain itu ada juga tryout. Nah itu tuh ada banyak banget paketnya. Aku waktu itu beli paket platinum ya teman-teman, karena ada paket premium, ada paket platinum kayak gitu. Aku ambil yang paket platinum karena di situ untuk penjelasan soal pembahasannya itu pakai video gitu teman-teman. Jadi kalau aku bukan langsung mengerjakan tryoutnya, karena nanti akan sama aja teman-teman tuh kalau misalnya belum mateng nih, ibaratnya materinya belum mateng langsung mengerjakan tryout, yang ada teman-teman tuh malah pusing, malah bingung, dan bakal cuma centang-centang aja dan bakal mengulang kesalahan yang sama berulang-ulang. Jadi kalau aku dulu waktu pertama beli bimbel ini, aku baca-baca dulu tuh materinya. Kalau semisal ngantuk, untuk materi yang teksnya, aku baca-baca atau lihat video pembahasan, video materi. Nah video materinya juga ada kan, aku simak dulu materi-materinya sampai aku paham. Kemudian aku coba kerjakan soal-soal yang 15 nomor itu ya teman-teman. Jadi aku manajemen waktu nih, kira-kira 15 soal ini dalam 15 menit aku harus bisa ngerjain satu soal ini 1 menit. Karena di tes CPNS itu teman-teman, itu kita dikasih soal 110 soal ya di tahun 2021. Kemudian waktu yang tersedia adalah 100 menit. Jadi kita kan harus ini ya teman-teman ya, manajemen waktu. Paling tidak kalau aku ya, satu soal itu maksimal 1 menit. Gimana caranya? Pokoknya teman-teman dengan bimbel ini bakal bisa belajar manajemen waktu, manajemen mengerjakan, dan itu recommended banget teman-teman. Nah di bimbel Ayo CPNS ini teman-teman ada peringkat
yang kita bisa ngelihat nih kita misalnya aku daftar di Kabupaten Magelang. Nah, terus ada kan nanti di ranking waktu tryout kira-kira aku ranking berapa. Jadi aku bisa mengevaluasi diri sendiri, kira-kira sejauh mana sih aku belajar tuh udah bisa sampai mana. Kemudian soal-soal yang masih salah aku biasanya evaluasi, kemudian aku tekankan lagi materi yang masih banyak salahnya, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi aku saranin buat teman-teman persiapkan diri kalian baik-baik karena umur kita kan juga udah gak muda lagi. Umur aku maksudnya ya teman-teman. Jadi aku prinsipnya gini teman-teman, umurku udah gak muda lagi. Jadi aku gak mau buang-buang waktu daftar berulang-ulang. Tapi aku mau sekali kalau bisa langsung lolos, dan alhamdulillah Allah kasih, Allah ijabah doa Nova di tahun ini lolos menjadi ASN Bidan. Nah, teman-teman buat yang ingin gabung di Bimbel Ayo CPNS ini, teman-teman bisa masukin kode referral lolos ASN OK. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan potongan harga 25.000 sampai 50.000 tergantung paket yang teman-teman ambil. Oke teman-teman, ini aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel YouTube aku. Dan buat teman-teman yang belum follow Instagram maupun TikTok aku, silahkan di follow. Oke, bye-bye, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini aku spill bimbel yang aku pakai waktu aku persiapan tes CPNS. Sebenarnya semahal apapun bimbel yang teman-teman pakai, kalau teman-teman nggak konsisten dan nggak telaten buat belajar, itu tuh bakal nihil banget teman-teman. Jadi saranku teman-teman, pilihlah metode belajar yang menurut teman-teman itu pas buat teman-teman. Jadi waktu aku pakai bimbel ini ya teman-teman, aku tuh baca materi-materinya dulu sampai paham. Setelah itu aku coba kerjakan soal-soal, kan ada 15 menit 15 soal juga disediakan di bimbel ini. Setelah dirasa matang, aku langsung lanjut ke tryout teman-teman. Nah, di sini tuh disediakan banyak banget paket tryout, dan ada ada pembahasannya juga berupa video karena aku waktu itu ambil yang paket platinum. Nah, buat teman-teman yang mau daftar, silahkan masukkan kode referral lolos ASN OK karena nanti akan mendapatkan potongan harga 25.000 sampai 50.000 buat teman-teman yang belum daftar.